wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu semuanya dalam acara pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai pemaparannya. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pembicara saya sendiri yaitu Aji Susanto, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aji Susanto, SPD SD. Jabatan sekolah saya yaitu guru kelas unit kerja SD Negeri Semedo, pendidikan S1 PGSD. Tentang saya sendiri, saya adalah seorang guru SD yang selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri. Latar belakang dari pemaparan materi tentang budaya positif yaitu yang pertama, budaya positif sangat mendukung dalam terciptanya pembelajaran yang kondusif, sehingga murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Yang kedua, budaya positif juga dapat membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi dari lingkungan yang ada. Materi budaya positif yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah tentang disiplin positif. Yang kedua, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan mempendukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Disiplin positif tidak seperti hukuman yang belum tentu menyadarkan anak akan kesalahan yang dia lakukan. Hal ini karena disiplin terfokus pada apa yang kita harapkan diperoleh oleh anak didik dalam belajar. Disiplin juga terfokus pada upaya agar anak mampu belajar. Disiplin sendiri sebenarnya merupakan suatu proses, bukan tindakan tunggal. Yang perlu diperhatikan guru ketika berusaha menetapkan disiplin positif adalah dengan memulai diri, mengidentifikasi kasus dan penyebabnya, sehingga bisa mencari solusi, langkah maupun metode yang dipakai dengan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu kasus. Guru akan memiliki kesempatan untuk menentukan pemecahannya dengan tanpa melakukan tindakan yang justru kontraproduktif terhadap hakikat pendidikan yang berkemajuan dan mengembirakan. Penerapan disiplin yang tepat akan menciptakan kepatuhan dan memunculkan potensi diri pada siswa. Anak akan patuh jika kita sebagai guru menerapkan disiplin yang tepat. Disiplin yang tepat juga akan memunculkan potensi yang ada pada anak yang sebenarnya sudah ada sejak dia lahir. Tinggal kita sebagai seorang guru memunculkannya atau menguatkan potensi yang ada pada anak tersebut, sehingga anak menjadi sukses dan berhasil dalam pembelajaran.
Selanjutnya adalah tentang teori, motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi yang pertama. Ada 3 perilaku manusia yang dapat termotivasi. Yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita bahas satu persatu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Hukuman dan konsekuensi. Biasanya tindakan guru dalam membenarkan perilaku siswanya yang salah menggunakan 2 cara yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah hukuman dan yang kedua adalah konsekuensi. Adapun perbedaan antara hukuman dan konsekuensi adalah sebagai berikut. Pada hukuman, ada beberapa tindakan guru yang dilakukan, yaitu yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sedangkan tindakan guru yang menggambarkan konsekuensi yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Penghargaan. Berikutnya adalah penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, yaitu mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Pernyataan ini disampaikan oleh Alfie Kohn. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang sebuah penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam.
Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Beberapa hal yang berkaitan dengan penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Misalkan, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan jadi iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua, maka mereka akan merasa menjadi orang yang paling dihukum. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Penghargaan yang baik adalah penghargaan yang bisa memunculkan motivasi yang diberi penghargaan dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Materi selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yaitu untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang cukup lama. Anak membenci kedisiplinan pada akhirnya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan pada restitusi merupakan pilihan yang terbaik dalam pemecahan suatu masalah pada siswa, yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid berkesempatan memperbaiki kesalahannya di kemudian hari. Keyakinan kelas selanjutnya. Beberapa manfaat keyakinan kelas yang bisa kita terima ketika keyakinan kelas kita terapkan di kelas kita.
yaitu yang pertama, murid menerapkan dan menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Yang kedua, murid mampu memelihara karakter baiknya. Yang ketiga, murid memiliki nilai mandiri, kolaboratif, dan tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, murid merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam mengajar. Yang kelima, seluruh warga sekolah mampu menerapkan budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah. Lima posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkannya. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lenturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Ketiga adalah posisi sebagai seorang teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Yang positif yaitu dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak membantunya. Hal lain yang dapat timbul yaitu murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengendalikan penghitungan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Deskripsi kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan.
Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol Bu Dani dalam kasus ini yaitu sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Posisi kontrol Bu Dani bisa kita lihat dari cara Bu Dani menyampaikan pernyataannya kepada Fajar. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Bu Dani melanjutkan dengan perkataan, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran," dengan suara yang tinggi. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Itu yang disampaikan oleh Bu Dani sebagai seorang penghukum. Posisi kontrol Bu Dani yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Orang-orang yang menjalankan posisi pembuat rasa bersalah senantiasa akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dalam kasus ini Bu Dani menunjukkan perkataannya yaitu dengan mengatakan, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengerjakan, kamu tidak kasihan sama ibu." Di sini reaksi Fajar hanya diam membisu. Dari kasus tersebut, kemungkinan kebutuhan yang diperlukan Fajar yaitu yang pertama rasa cinta kasih sayang. Fajar butuh bimbingan atas dasar kasih sayang tanpa sikap marah. Yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Fajar merasa bosan dengan pembelajaran yang dilakukan, butuh metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan di sini Fajar membutuhkan penguasaan materi bahasa Inggris. Ya, materi yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses penciptaan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan menerapkan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Proses segitiga restitusi diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang menjadi penyebab dan konsekuensi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Selain itu, guru juga akan memberikan pernyataan-pernyataan yang menguatkan murid bahwa kesalahan tersebut bisa saja tidak hanya dilakukan namun orang lain juga. Pertanyaan dan pernyataan yang diajukan antara lain, "Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu." Dalam urutan pertanyaan dan pernyataan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertanyaan yang diajukan guru tentu bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Demikian juga untuk tahap keyakinan kelas, tentunya disesuaikan dengan keyakinan yang telah disepakati di awal proses pembelajaran dimulai. Dengan demikian, guru dapat memberikan penguatan dan penstabilan identitas murid, melakukan validasi terhadap kesalahan yang dilakukan, menanyakan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Dalam penerapan segitiga restitusi diperlukan konsistensi, waktu, tenaga, pikiran, dan ketulusan hati.
Seorang guru diharapkan mampu memasuki relung hati murid sehingga hal-hal yang disampaikan terpatri. Penerapan segitiga restitusi mampu mengurangi praktek memberikan hukuman, menghakimi, bahkan pemberian imbalan bagi peserta didik. Di dalam kelas, saya pernah melakukan praktek segitiga restitusi kepada beberapa murid saya yang melakukan kesalahan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Saya Aji Susanto, SPD SD. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu mengenai praktek segitiga restitusi. Pada kasus yang pertama, telah terjadi keributan di luar kelas antara Syifa dan Rifa. Syifa marah sama Rifa gara-gara Rifa menyobek buku catatan matematikanya Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Keributan kenapa? Antar siapa? Syifa sama Rifa. Kenapa ini? Rifa katanya nyopet catatannya Syifa. Walah, coba dipanggilkan mereka berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini toh yang terjadi sebentar ya. Nanti keluar dulu ya biar Pak Guru selesaikan masalah mereka berdua. Ya, ambil itu kursi, coba sana diambil. Ini di sini. Ya, duduk. Ya, duduk situ ya. Ini silakan. Walah, cantik-cantik kok berantem. Kenapa kalian berdua? Katanya kalian habis berantem tadi di luar. Ada masalah apa? Ini masih Rifa nyopet buku catatan saya. Benar nih Pak. Iya Pak. Kok bisa sampai nyopet itu? Itu ceritanya gimana? Nggak sengaja. Coba ceritain. Nggak sengajanya gimana sih? Tadinya sedang ngapain kamu sampai nyopet buku catatannya si Siva? Sedang bercanda. Mau bercanda, terus nggak sengaja nyopet buku catatannya si Siva. Gimana Siva? Ya, aku sampaikan ya memang setiap manusia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Di sini Pak Guru nggak ingin atau sedang ingin mencari siapa yang salah, tapi ingin menyelesaikan masalah kalian berdua. Kira-kira bagaimana sih Pak? Si Rifa tadi kan bilang nggak sengaja. Apa Siva masih marah-marah pengen supaya si Rifa menggantikan catatan kamu itu bagaimana? Tadinya sih mau minta ganti, tapi setelah PPT nggak bisa apa-apa. Betul, nggak usah. Nah, kita kan dulu memang pas pertama masuk punya keyakinan kelas ya tentang hubungan dengan orang lain. Masih ingat enggak? Apa coba? Menghormati dan menghargai satu sama lain, termasuk juga saling memaafkan. Nah, itu ya. Nah, kamu gimana? Mau memaafkan si Rifa? Saya juga mau minta maaf karena saya sudah marah-marah ke kelas tadi. Rifa gimana? Minta maaf ya Syifa, karena udah nyopet buku catatan matematika kamu. Nah, kira-kira kalau kamu suruh ganti, mau ganti juga. Tapi tadi si Siva katanya nggak usah ganti, guys. Nggak usah ganti, ya. Mungkin ya, si Siva melihat kamu masih seperti teman, sehingga ya nggak usah menggantikan buku tulis yang kamu sobek. Ya kalian saling maaf-maafan lagi coba, saling maaf-maafkan juga, saling-saliman. Berpelukan. Nah, pinter dah. Berikut tanggapan murid yang mengalami permasalahan pada kasus yang pertama. Menurut saya penyelesaian masalah ini sangat baik karena tidak mencari siapa yang salah tapi fokus pada bagaimana cara menyelesaikan masalah. Saya merasa nyaman karena tidak merasa disalahkan.